Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Mahaba Islam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada, dan semoga teman-teman segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, kali ini aku mau share sedikit ya tentang psikologi kepribadian. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih kepribadian itu? Sekarang teman-teman coba deh bayangin teman-teman lagi berada di suatu lagi ngumpul gitu bareng sama teman-temannya. Entah itu ya nongkrong bareng temen, entah itu lagi belajar bersama, atau lagi melakukan aktivitas apapun secara bersama-sama gitu ya. Nah, pasti kan teman-teman kita pasti ada dong yang cerewet, yang pokoknya kalau kalau ngomong itu ya nggak bisa, pengennya tuh ngomong terus gitu, nggak bisa diam gitu. Pengennya tuh ngomong terus, ya pokoknya yang cerewet ya. Terus ada yang kalem banget. Pasti kan ada kan teman-teman kita, satunya cerewet, satunya ada yang kalem. Kalau belum ditanya, ya mungkin nggak akan nggak akan ngomong ya, nggak akan mulai duluan gitu. Karena kalem, dan ada juga yang pendiam gitu ya. Yang pendiam, yang kalau ditanya tuh ya, yang jawabnya satu kata dua kata, maksudnya seperlunya gitu. Kadang kan ada kan teman kita yang pendiam gitu. Nah, terus ada juga teman kita pasti ada yang lebih suka dengerin. Ada yang lebih suka dengerin, ada juga teman kita yang mungkin mudah marah. Kita misal nggak sengaja melakukan suatu hal, terus teman kita ternyata tidak menyukai tingkah laku kita, tiba-tiba marah gitu. Ada permasalahan sedikit yang mungkin sepele, ternyata kepribadiannya mudah mudah marah. Terus ada juga kan teman-teman, mungkin teman kita ada yang lebih lebih sabar, masya Allah ya. Ada yang mempunyai kepribadian yang sabar. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu, itulah yang dinamakan dengan kepribadian ya teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya kepribadian itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Yang sudah disebutkan tadi ya, ada yang cerewet, ada yang kalem, ada yang pendiam, ada yang sabar, ada yang mudah marah, ada yang lebih suka dengerin, dan macam-macam gitu. Itulah singkatnya daripada kepribadian ya. Jadi definisinya yang aku singkat aja ya, bahwasanya kepribadian itu berarti sifat atau karakternya seseorang, pikirannya seseorang, kegiatannya seseorang, dan perasaan yang dimiliki oleh setiap individu yang mana akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap tingkah lakunya gitu. Jadi setiap diri kita kan memiliki sifat ya, sifat atau karakter yang ada di dalam diri kita gitu. Kita juga, setiap orang memiliki pikiran yang berbeda-beda, kegiatannya beda, dan perasaan setiap individu pun berbeda gitu. Ada yang perasaannya mudah mudah apa? Mudah tersinggung, uh, mudah tersinggung, mudah ya mudah marah, mudah, itulah, perasaan hati kan masing-masingnya berbeda ya. Nah, kemudian kenapa sih? Ngapain ya? Kita tuh pasti kan ada yang berpikir ya, ngapain sih ribet mikirin kepribadian gitu. Aku kan kepribadiannya begini, ya udahlah nggak usah dipikirin. Nah, pasti kan banyak ya teman-teman yang masih beranggapan begitu gitu. Ngapain ya mikirin kepribadian gitu, nggak usah lah, ribet banget gitu. Masih banyak yang beranggapan kayak gitu. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui dan memahami kepribadian yang ada dalam diri kita gitu. Nah, teman-teman, kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti kepribadian yang ada di dalam diri kita, itu kita akan bisa lebih paham dalam berinteraksi kepada orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengerti kepribadian kita seperti apa, kemudian kita udah paham gitu masalah kepribadiannya, misalnya kita berinteraksi dengan teman kita yang mudah marah, pasti kan kita akan dalam berinteraksi itu akan mengurangi hal-hal, entah itu ucapan atau perbuatan. Itu kan pasti kita akan berpikir ya, gimana caranya dalam berinteraksi dengan teman kita, sebisa mungkin kita jangan bertingkah laku atau berbuat yang tidak disukai oleh teman kita yang mudah marah ini. Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih paham
dalam bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan keluarga dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau kita paham dengan kepribadiannya kita, itu juga akan lebih mudah dalam mengambil keputusan secara bijak gitu. Jadi kita itu tidak mudah terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya saat ada sebuah permasalahan ataupun ada pilihan tertentu gitu yang harus kita mengambil keputusan, itu kan pasti kita akan berpikir secara matang dulu ya teman-teman. Dipikir secara matang, tidak gegabah, tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau kita paham dengan kepribadiannya kita sendiri, itu pasti akan membawa kita mengambil keputusan tersebut pasti dengan secara bijak dan sudah matang gitu. Nah, kemudian selain bisa mengambil keputusan dengan bijak, itu ternyata kepribadian, kalau kita paham dengan kepribadiannya kita juga bisa memilih pekerjaan yang cocok buat diri kita gitu. Misalnya nih, misalnya aku introvert. Aku introvert tentunya akan memilih sebuah pekerjaan yang tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang gitu. Jadi pasti aku akan lebih nyaman dan lebih memilih sebuah pekerjaan yang mungkin lebih banyak di belakang layar gitu, tidak yang tidak melibatkan banyak orang gitu ya teman-teman. Biasanya kalau introvert kan gitu ya, lebih nyaman mengerjakan sesuatu itu sendirian gitu, lebih nyaman dan malah lebih maksimal gitu. Tapi bukan berarti seorang introvert itu tidak bisa bekerja di bidang yang melibatkan banyak orang, bukan berarti gitu ya teman-teman. Seorang introvert juga ya dia bisa survive ya di bidang pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Jadi ya tidak menutup kemungkinan gitu bahwasanya introvert itu ya masih banyak kok introvert yang sukses di bidang pekerjaan-pekerjaan yang tertentu. Cuman ya balik lagi gitu, nyamannya kita di mana, itu kan penting juga ya teman-teman. Nah, kalau kita paham dengan kepribadiannya kita pastikan dari awal dalam memilih pekerjaan ya sesuai dengan kenyamanan kita, sesuai dengan passion kita gitu ya. Karena kan eh, kalau aku lihat dari lingkunganku ya, dari teman-temanku gitu yang cerita gitu, beberapa teman tuh ada yang resign dari pekerjaannya itu karena ketidaknyamanannya itu gitu teman-teman. Jadi dia udah sesuai passion, tapi dia nggak cocok dengan lingkungannya, tidak cocok ya dengan misal ya mungkin peraturan di sana atau apa yang bikin dia nggak nyaman. Nah itu kan lingkungan, terus sosialisasi dengan teman-teman yang berada di lingkungan pekerjaannya itu kan sangat apa ya, salah satunya itu pasti sebagian besar dari pengaruh kepribadian ya, sangat berpengaruh gitu. Kepribadian itu sangat berpengaruh karena kepribadian itu ya salah satu pengaruh kepribadian itu ya dari lingkungan ya, dari lingkungan. Pasti kalau misalnya tidak nyaman, kebanyakan orang ya itu terkadang muncul ketidaknyamanannya itu karena belum bisa menghadapi lingkungan pekerjaan, entah itu dari pribadinya rekan kerja atau apa ya. Biasanya kebanyakan itu sih masalah kepribadian, gak cocok lah, inilah itulah. Nah, kalau misalnya kita udah paham nih tentang diri kita, udah paham tentang kepribadian kita, nah pasti kita akan lebih mempersiapkan diri gitu dalam bidang pekerjaan yang kita tekuni gitu. Nah teman-teman, jadi kepribadian itu apakah bisa berubah? Jawabannya, kepribadian itu bisa berubah ya teman-teman, karena kepribadian seseorang bisa berubah itu ya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ya teman-teman. Tapi kepribadian memang bisa berubah, tapi memerlukan waktu dan berproses ya teman-teman. Jadi tidak langsung, misal aku kepribadiannya introvert, besok aku langsung berubah jadi extrovert. Nah itu jarang ya teman-teman. 90% gitu maksudnya, nggak langsung berubah. Hari ini kepribadiannya, maksudnya karakternya, sifatnya emang misal gampang marah, terus besoknya tiba-tiba udah berubah jadi lebih sabar. Nah itu kemungkinan besar jarang ya teman-teman. Biasanya itu ya harus harus melalui proses dan memerlukan beberapa waktu gitu. Karena kan kita ya harus melatih diri kita kan. Nah itu kan perlu waktu, tidak langsung. Jadi kepribadian kita bisa berubah itu ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Bisa diantaranya bisa karena pengalaman hidup, pengalaman kerja, ya pokoknya pengalaman yang dia alami ya. Kemudian selain faktor pengalaman, ada juga faktor tadi ya lingkungan. Kemudian ada faktor refleksi diri. Nah faktor pengalaman misalnya
dia mengalami sebuah pengalaman yang bisa merubah kepribadiannya dia gitu, entah itu pengalaman apapun lah itu ya, sehingga merubah kepribadiannya dia. Lingkungan ya seperti yang tadi saya bilang, misalnya dia tadinya memiliki kepribadian yang mudah marah, nah di lingkungannya ternyata banyak nih yang punya kepribadian yang lebih sabar. Nah, seiring berjalannya waktu, kepribadiannya berubah mengikuti lingkungannya itu, jadi lebih sabar. Dan juga faktor yang lainnya adalah refleksi diri ya. Kepribadiannya, misal aku mudah marah, kemudian aku merefleksi diriku ya, memperbaiki diriku, kalau ternyata kepribadianku yang mudah marah itu banyak ya efek negatifnya. Nah, dari dampak-dampak yang udah terjadi karena dampak dari kepribadian mudah marah itu, nah kita jadi merefleksi diri kita, oh aku mau berubah nih biar jadi lebih baik. Nah itu, jadi teman-teman, kepribadian itu memang bisa berubah, tapi memerlukan waktu dan proses itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman sharing dari aku tentang kepribadian, semoga bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.